Yoko baru pertama kali menjalani hidup di penjara. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bakpao kukus di sana terasa begitu nikmat. Melihat Yoko sangat menyukainya, salah seorang penghuni sel diam-diam membagi setengah jatahnya. Meski melanggar aturan, para narapidana tetap saling berbagi tanpa sepengetahuan sipir. Kemudian, mereka saling menceritakan alasan di penjara. Saat giliran Yoko tiba, ia hanya terdiam karena tidak sanggup mengaku bahwa dirinya di penjara akibat kasus pembunuhan. Di lain waktu, Yoko melihat seorang narapidana sedang mengepang rambut temannya. Ia ikut membantu dan hasil kepangannya membuat semua orang kagum. Seseorang pun menyarankan agar Yoko mengikuti pelatihan sekaligus ujian sertifikasi tata rambut yang diadakan di penjara. Sejak kecil, Yoko memang menyukai dunia tata rambut. Namun saat melihat poster pendaftaran, ia ragu karena takut memegang gunting yang mengingatkannya pada masa lalunya. Seorang sipir yang melihatnya berdiri di depan poster menyarankan agar ia mencobanya. Namun Yoko mengaku takut memegang gunting karena baginya benda itu hanya mengingatkan pada sesuatu yang dapat melukai orang. Semua orang pernah berbuat salah. Ucapan singkat dari sipir tersebut akhirnya membuat Yoko mengubah pikirannya. Ia pun mendaftarkan diri ke program pelatihan. Saat pertama kali kembali menggenggam gunting, ia merasa gugup. Setelah berlatih selama 4 tahun, Yoko berhasil menjadi satu-satunya narapidana yang memiliki sertifikat resmi sebagai penata rambut di penjara. Salon di dalam lembaga pemasyarakatan itu juga melayani pelanggan dari luar. Tarifnya hanya sekitar 600 yen, jauh lebih murah dibandingkan salon di luar. Meski sebagian penghasilannya harus disetorkan kepada negara, hampir semua pelanggan puas dengan hasil kerjanya. Kemampuan Yoko sebagai penata rambut memang tidak diragukan lagi. Setiap selesai bekerja, Yoko selalu memilih duduk sendirian. Selama bertahun-tahun, ia lebih suka menyendiri. Banyak narapidana menganggapnya sombong, apalagi hanya dirinya yang menempati sel pribadi. Ternyata, narapidana yang berhasil memperoleh sertifikat penata rambut memang mendapat hak untuk menempati sel tunggal. Hal itu membuat banyak narapidana iri kepadanya. Padahal, sebenarnya hatinya dipenuhi rasa sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menghiburnya. Suatu hari, seorang pelanggan lanjut usia datang sesuai jadwal untuk memotong rambut. Saat pertama kali melihat Yoko, nenek itu tampak terkejut karena tidak menyangka seorang narapidana kasus kriminal memiliki wajah yang begitu lembut. Meski begitu, ia tidak menunjukkan rasa takut. Sepanjang proses potong rambut, nenek itu terus mengobrol dengan Yoko hingga suasana menjadi hangat. Bagi Yoko, itu adalah pengalaman yang sangat berharga karena sudah lama tidak ada orang yang berbicara dengannya dengan tulus. Sejak pertemuan itu, senyum Yoko perlahan kembali. Ia juga semakin rajin berlatih dengan mengganti berbagai model rambut pada kepala manekin di salon. Suatu hari, seorang sipir memperhatikan rambut Yoko yang sudah semakin panjang. Ia heran mengapa Yoko tidak pernah memotong rambutnya sendiri. Malam harinya, setelah kembali ke sel, Yoko mengeringkan rambutnya di depan cermin. Dengan jemarinya, ia perlahan mengukur panjang rambutnya sambil terdiam seorang diri.